Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, hari ini 1 minggu lagi kita akan memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Kita sebagai umat Tuhan, mari pagi hari ini kita memuji, menyembah Tuhan. Kita meninggikan namanya, nama yang kudus, nama yang ajaib, nama di atas segala nama. Yesus Tuhan kita, dialah yang layak kita sembah, dialah yang layak kita puji. Haleluya. Naikkan pujian ini, besar dan ajaiblah karyamu. Amin. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah. Besar dan Haleluya. ajaiblah karyamu, Engkau ajaib bagi kami Tuhan. adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Mari sama-sama semuanya, layaklah segala bangsa. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya. Besar dan ajaiblah karyamu Tuhan. Besar dan ajaiblah karyamu, Kami datang kepadamu Tuhan. Kami memuji, menyembah Engkau. adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa. Sujud kepadamu. Haleluya. Sujud kepadamu, Haleluya. sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya. Haleluya. Sebab Kau Allah yang kudus, Engkau layak disembah Tuhan. layak Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya Engkau yang layak terima setiap puji-pujian penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Terima kasih buat kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih sayang yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami boleh ada menikmati hadirat Tuhan saat hari ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Beracaralah Engkau Roh Kudus, mulai dari awal sampai akhir ibadah kami. Biar nama Tuhan saja yang dipuji, nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Roh Kudus beracara bagi kami, dan kami rindu hadirat Tuhan terus bekerja bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan mulaikan ibadah kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.
Jemaat Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, meninggikan namanya. Kita naikkan pujian yang berkata, dari terbit matahari sampai tenggelam, kita memuji Tuhan selalu. Haleluya. Puji Tuhan. Ya Allah yang besar, Allah yang ditinggikan. Dari terbit matahari sampai tenggelam di barat, pujilah nama Tuhan. Dari terbit matahari, dari terbit matahari sampai tenggelam di barat, pujilah nama Tuhan. mari puji Tuhan. Puji Tuhan, semuanya puji Tuhan. Puji nama Tuhan, besarkanlah nama Tuhan, mulai sekarang dan selamanya. Dari terbit matahari, amin. Haleluya. Kami puji Engkau Tuhan. Dari terbit sampai tenggelamnya matahari, pujilah Nama Tuhan, dari terbit matahari, amin. Haleluya. sampai tenggelam di barat, pujilah nama Tuhan. Mari puji Tuhan. Haleluya. Semuanya puji Tuhan, puji nama Tuhan, besarkanlah nama Tuhan, mulai sekarang dan selamanya. Puji Tuhan. Haleluya. Kami puji Engkau Tuhan. Semuanya puji Tuhan, puji nama Tuhan, besarkanlah nama Tuhan, mulai sekarang dan selamanya. Haleluya. Kami berkumpul memuji-Mu Tuhan. Oh haleluya. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Haleluya. Oh haleluya. Kami puji Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami berkumpul Memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Mari serukan haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Lagi haleluya. Oh haleluya. Namamu ditinggikan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Heran namanya, heran namanya.
Yesus nama yang indah. Yesus namanya kudus. Yesus nama yang ajaib. Haleluya. Kita punya Yesus yang luar biasa. Mari kita naikkan pujian. Itu nama yang indah. Nama dari sorga. Nama yang mulia. Haleluya. Itu nama yang indah. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah, dari sorga mulia, bimbang takut diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Mari serukan terus. Itu nama yang indah. Haleluya. Oh, nama Yesus. Haleluya. Itu nama yang indah, dari sorga mulia, bimbang takut diusirnya, hati susah dihiburnya. Oh, nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Bimbang takut diusirnya. Haleluya. Diusirnya, Oh, hati susah dihiburnya. Oh, nama Yesus yang indah, yang ku cinta. bimbang takut diusirnya. Bimbang takut diusirnya, hati susah dihiburnya. Oh, nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Nama yang ajaib, nama Yesus, namanya kudus. Haleluya. Jemaat Tuhan, kita tetap bangkit berdiri. Kita persiapkan kehidupan kita untuk kita terima kebenaran firman Tuhan hari ini. Firman yang membentuk seluruh kehidupan kita. Dan kita mau nyatakan bahwa Yesus namanya yang kudus. Yesus ajaib. Haleluya. Kita datang ke hadirat Tuhan dengan kekudusan, menyembah Dia. Haleluya. Tuhan, dalam hadirat-Mu, perhiaskan kekudusan. Seluruh sorga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Kudus, kuduslah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, sorga bumi menyembah. Kami datang padamu, ke hadirat-Mu Tuhan, dengan kekudusan. Haleluya. Datang Tuhan, dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh sorga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Mari semuanya, kudus, kuduslah. Engkau kudus Tuhan. Namamu kudus Yesus. Haleluya. Allah semesta alam.
bumi menyembah. Kudus, kudus. Haleluya. Engkau kudus, Engkau suci Tuhan. Semesta alam, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Sorga bumi menyembah. Haleluya. Namanya kudus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Allah yang kudus. Kami tinggikan Engkau Allah yang kudus. Engkaulah yang layak terima segala pujian, hormat, kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami datang Tuhan dalam segenap kerinduan kami Tuhan, untuk kami memuji memuliakan nama Tuhan. Bahkan saat ini Tuhan, kami rindu untuk kami menerima firman-Mu. Firman-Mu yang adalah kekuatan kami Tuhan. Firman-Mu yang menjadi terang pelita Tuhan bagi kaki kami Tuhan, bagi jalan kami Tuhan, sehingga setiap kehidupan kami Tuhan boleh terus berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus terus menuntun kehidupan kami Tuhan, pribadi lepas pribadi, untuk kami mengerti, memahami firman-Mu. Bahkan Tuhan, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Engkau yang urapi Tuhan, hamba-Mu yang telah Engkau utus, yang telah Engkau pilih untuk memberitakan firman-Mu Tuhan, yang terus berbicara melalui hamba-Mu Tuhan. Sampaikan Tuhan isi hati-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami, jemaat Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya firman-Mu Tuhan mengandung janji-Mu Tuhan, ya dan amin Tuhan. Firman-Mu yang berkuasa membenarkan setiap kehidupan kami, menyucikan setiap kehidupan kami Tuhan. Kami rindu juga Tuhan, Kau terus mengurapi setiap kehidupan kami dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami peralaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat berjumpa Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian di dalam Tuhan. Senang rasanya bisa kembali menjumpai saudara-saudara sekalian dalam ibadah yang diberkati pada hari ini. Terima kasih kepada Tuhan, juga tentu terima kasih kepada Bapak Gembala yang kembali mempercayakan saya untuk melayani firman Tuhan pada saat ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tanpa terasa kita sudah ada di penghujung tahun 2021. Dan sepertinya seluruh umat Kristiani sedang memperingati, merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Dan tentu dari banyak mimbar gereja disampaikan firman Tuhan terkait dengan hari Natal ini. Puji Tuhan, pada kesempatan ini pun kita akan melihat firman Tuhan yang tentunya tidak asing lagi bagi kita semua, terkait dengan peristiwa kelahiran dari Tuhan Yesus. Puji Tuhan, mari kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita masing-masing dalam Injil Lukas pasal yang pertama. Injil Lukas pada pasal yang pertama, dan kita akan memperhatikan pada ayat yang ke-31 terlebih dahulu. Lalu kemudian kita akan melompat membaca di ayat yang ke-34 dan 35. Puji Tuhan. Lukas 1 ayat yang ke-31 berbunyi demikian. Sesungguhnya engkau akan mengandung
dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tentu kisah tentang Natal sudah tidak asing lagi bagi kita. Dan pada kesempatan ini kita melihat kembali sebuah peristiwa yang tentu menjadi goresan dalam sejarah. Baik bagi kita semua, khususnya pada saat itu bagi Maria. Di mana datang sebuah berita yang jelas sangat mengejutkan. Mengingat kondisi Maria pada saat itu. Saat dia menerima berita dari malaikat bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Padahal dia belum menikah. Dia seorang gadis, dia seorang perawan yang masih suci. Dan kita melihat, saudara, kita membuka di ayat yang ke-34, respon alami, normal. Mungkin dari ketidakpercayaan dalam tanda petik ya saudara, pertanyaan ini timbul. Yaitu di ayat 34, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Rasanya mungkin seperti tidak percaya. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Walaupun telah ditegaskan di kalimat sebelumnya bahwa Maria ini akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan itu merupakan sebuah kegenapan dari nubuat para nabi. Tapi tetap pertanyaan ini diungkapkan oleh Maria. Dan kita membaca bagaimana jawab dari malaikat itu. Jawab malaikat itu kepadanya. Roh Kudus akan turun atasmu. Dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Puji Tuhan. Saudara, tema firman Tuhan ini Yesus. Namanya adalah kudus. Satu hal yang mungkin perlu kita renungkan kembali. Sedikit kisah dari Natal ini. Bagaimana Yesus namanya adalah kudus. Saudara, kalau kita membaca pada ayat 35 mengenai jawaban malaikat. Bahwa Roh Kudus akan turun atasmu. Saudara, kita bisa melihat bahwa malaikat menjawab Roh Kudus. Yang akan bekerja. Dan kuasa Allah, Roh Kudus itu datang dengan kuasa Allah yang maha tinggi. Yang akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Saudara, saya mencatat dalam terjemahan lama itu digunakan yang kudus, yang diperanakan itu. Kelak dikatakan anak Allah. Jadi ketika malaikat datang dengan pesan, sesungguhnya kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Di mana kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Dan anak itu akan disebut anak Allah. Disebut yang kudus. Saudara, menarik. Kalau Yesus dikaitkan dengan kata kudus. Yesus namanya adalah kudus. Saudara, ada begitu banyak atribut termasuk karakter yang melekat kepada Allah. Salah satunya adalah kudus. Karakter yang tidak pernah berubah. Ada karakter yang mungkin bisa berubah, saudara. Allah seringkali dikatakan Allah yang keras. Allah yang tegas, tidak kompromi dengan dosa. Tapi ketika umat datang merendahkan diri, mohon ampun. Contoh Niniwe, contoh bangsa Israel dalam zaman para hakim. Allah yang keras, yang siap dengan penghukuman itu, lembut hatinya. Dan Allah menyatakan,
kemurahannya. Tapi saudara, karakter Allah yang kudus itu tidak pernah berubah. Allah tidak bisa kompromi dengan sesuatu yang bertentangan dengan kudus ini. Salah satunya adalah dosa. Kalau kita tarik jauh, saudara, ke depan, itu pula lah yang membuat untuk sementara waktu ketika digantung di atas kayu salib, Yesus harus terpisah dari Allah. Karena dosa seluruh dunia yang ditanggungkan kepada Yesus, itu tidak bisa bersatu dengan Allah yang Maha Kudus. Jadi ini adalah sebuah karakter yang melekat, yang tidak bisa berubah. Dan saya percaya itu tetap berlaku sampai kepada hari ini. Kita harus mengingat, kita harus memperhatikan bahwa Yesus, Dia adalah anak Allah, memiliki karakter kudus, melekat pada pribadinya. Yesus namanya adalah kudus. Saudara, kalau kita bercermin dari kehidupan bangsa Israel, kekudusan yang menjadi ciri mutlak Allah itu selalu menjadi standar utama ketika Allah bersentuhan dengan manusia, khususnya dengan umatnya. Umatnya harus ada pada standar kekudusan yang sesuai dengan kehendak Allah. Sebagai contoh, saudara, kalau kita mundur membaca di dalam kitab Keluaran, setelah waktu penantian yang begitu panjang, sejak bangsa Israel ada di tanah Mesir, kemudian diperbudak 430 tahun lamanya, Allah berniat untuk berjumpa dengan umatnya. Nah, ketika mereka ada di Gunung Sinai, Allah sebetulnya berniat untuk berjumpa dengan umatnya. Bukan hanya dengan Musa saja, tetapi dengan seluruh umatnya. Karena itulah yang menjadi kerinduan Allah. Dan saudara, dalam bagian itu Allah mensyaratkan kekudusan. Kenapa? Karena memang Dia adalah Allah yang kudus, yang tidak bisa dengan sembarangan saja umat datang menghampiri Dia. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-10, Keluaran pasal 19, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga, mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya. Sebab siapapun yang kena kepada gunung itu, pastilah ia dihukum mati. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya. Sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Lalu turunlah Musa dari gunung mendapatkan bangsa itu. Disuruhnyalah bangsa itu menguduskan diri, dan mereka pun mencuci pakaiannya. Maka kata Musa kepada bangsa itu, bersiaplah menjelang hari yang ketiga, dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, Allah memberikan syarat bahwa bangsa yang adalah umat pilihannya ini harus menguduskan dirinya apabila Tuhan datang menjumpai mereka. Bahkan sebuah tindakan secara real, mereka menguduskan diri dan mereka harus mencuci pakaian mereka. Tentu saudara, bukan semata kelengkapan secara fisik atau jasmani, tetapi mungkin itu adalah sebuah persyaratan yang memang ditetapkan oleh Tuhan. Agar mereka benar-benar menguduskan diri mereka, siap untuk berjumpa dengan Tuhan. Saudara, kita adalah umat pilihan Allah di perjanjian baru yang hidup karena kemurahan Tuhan. Surat Ibrani mencatat, tetapi tanpa iman tidak ada seorang pun yang berkenan kepada Allah. Iman yang dimiliki oleh orang percaya adalah iman kepada Yesus Kristus
yang namanya adalah kudus. Kekudusan Yesuslah yang memungkinkan setiap orang yang percaya kepada Yesus berkenan kepada Allah. Bukan karena kebaikan kita. Bukan karena apa yang sudah kita buat dan kerjakan atau apa yang kita bisa lakukan untuk Tuhan. Tetapi semata-mata karena Yesuslah Allah berkenan kepada kita. Jadi kekudusan Allah itu hanya bisa bersanding dengan kekudusan yang kita terima saat kita menjadi percaya kepada Yesus. Kita dikuduskan oleh korban Yesus di atas kayu salib. Yesuslah yang menjadi penyebab. Dengan iman itu kita berkenan kepada Tuhan. Jadi saudara, kita melihat bagaimana Yesus yang namanya adalah kudus itu menjadi sebuah jaminan bagi kita untuk kita datang menghampiri Tuhan. Dan kalau kita kembali saudara di dalam Injil Lukas pada pasal yang pertama tadi, ketika malaikat membawa sebuah berita bahwa Roh Kudus akan turun atasmu kepada Maria, dan sejak hari itu Roh Kudus berkuasa atas hidup Maria. Saudara, kita membaca di ayat yang ke-39. Lukas 1:39. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, luar biasa. Roh Kudus yang membawa benih Allah itu ada di dalam tubuh Maria. Dan secara otomatis kehadiran Roh Kudus itu menjadikan Maria satu pribadi yang berkenan kepada Allah. Dan karena itu kehidupan Maria menjadi representatif kerajaan sorga. Karena Roh Kudus ada di dalam dia. Terlebih lagi ada benih ilahi di dalam rahimnya saat kuasa Allah yang maha tinggi itu menaungi kehidupan Maria. Saudara, saya coba masuk kepada bagaimana Yesus yang kita imani itu. Yesus yang memimpin kita dari iman kepada iman itu menyatakan kekudusannya di dalam dan melalui kehidupan kita. Saya ambil contoh Maria, saudara. Maria adalah seorang gadis yang sederhana. Bahkan di dalam pengakuannya dia mengatakan bahwa dia adalah siapakah dia, begitu ya. Dia orang yang sederhana, orang yang mungkin tidak masuk dalam hitungan penting dalam tanda petik ya saudara. Tetapi ketika Roh Kudus itu hadir dalam hidupnya, Roh Kudus itu memberi kepada dia sebuah dampak yang luar biasa. Sukar bagi saya untuk membayangkan, khususnya di ayat yang ke-40, di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Saudara, tentu hal ini terjadi bukan karena Maria. Dan juga bukan karena Elisabet. Tetapi karena di dalam rahim Elisabet ada orang yang akan menjadi pendahulu dari Mesias. Dan di dalam rahim Maria itu ada benih ilahi, yaitu nanti akan dilahirkan menjadi Yesus Kristus. Tetapi apa yang ada di dalam Maria itu keluar melalui hidup Maria. Sehingga ucapan salamnya itu berdampak. Haleluya. Bayangkan saudara, ketika Maria mengucapkan salam, bayi yang ada di dalam rahim Elisabet merespon dengan melonjak. Berdasarkan catatan Alkitab, usia kehamilan dari Elisabet itu 6 bulan. Menurut ilmu kedokteran di usia kehamilan tersebut, pendengaran dari seorang bayi sudah mulai tumbuh sehingga dia bisa mendengar apa yang diperdengarkan kepadanya. Jadi ketika Maria mengucapkan salam ini, bayi yang ada di dalam kandungan Elisabet merespon, melonjak. Satu hal yang luar biasa. Saya mau katakan kepada saudara, ketika kita memperingati Natal, hadirnya Yesus dalam hidup kita. Dia, Yesus yang namanya adalah kudus.
Biarlah kekudusannya itu juga ada di dalam hidup kita dan mengalir keluar melalui hidup kita. Sehingga setiap orang yang berjumpa dengan kita diberkati karena ada Kristus di dalam kita. Karena Natal bukan semata euforia, pesta pora, kegemilangan di sana sini. Tetapi bagaimana kehadiran Kristus nyata dalam hidup kita dan berdampak bagi orang yang ada di sekitar kita. Sebagaimana Maria mendapatkan anugerah dari Allah dan hidupnya menjadi alat yang luar biasa. Bayi yang ada dalam kandungan Elizabeth merespon, bersukacita. Dan bahkan saudara, luar biasa, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Haleluya. Betapa luar biasa saudara kalau kehadiran Allah nyata dalam kehidupan seseorang. Hanya ucapan salamnya saja orang penuh dengan Roh Kudus. Jangan sampai kita jadi anak Tuhan sekian lama. Ketika kita datang, orang malah menjadi susah. Ketika kita ngomong, orang malah jadi sakit hati. Orang malah jadi bukan penuh Roh Kudus kali saudara. Nggak tahu penuh dengan apa saudara. Penuh dengan kemarahan, kekecewaan atau apa. Kehadiran Yesus menjadi luar biasa. Melalui kehidupan Maria. Ada berkat. Maria berdampak. Karena Yesus hadir di dalam kehidupannya. Biarlah demikian juga dengan kita saudara. Kita berdampak. Karena ada Kristus di dalam kita. Saya lanjutkan ayat 42. Lalu berseru dengan suara nyaring. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Saudara, Elizabeth tidak mendapatkan informasi apapun tentang Maria. Tetapi ketika dua pribadi yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu ada dalam frekuensi yang sama, maka Elizabeth mengetahui bahwa yang datang itu adalah ibu dari Tuhanku, katanya. Siapakah aku, kata, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku, sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Haleluya. 45, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Tadi saya katakan kemungkinan Maria masih bertanya-tanya, apakah benar apa yang disampaikan oleh malaikat ini. Dan ketika dia berjumpa dengan Elizabeth, frekuensi yang sama memastikan bahwa apa yang dikatakan oleh malaikat itu benar adanya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pribadi yang kudus itu saya percaya ada di dalam kita. Sejak kita menjadi percaya kepada Yesus. Oleh karena itu tentu menjadi kewajiban kita bahwa kita juga harus menjaga kekudusan itu. Karena pribadi itu sudah ada di dalam kita. Kalau saya membaca di dalam Injil Matius, saudara, pesan yang lebih kurang sama disampaikan oleh malaikat kepada Yusuf, agar Yusuf jangan meninggalkan atau jangan menceraikan Maria, agar Yusuf percaya. Dan kalau saudara kita membaca dalam Injil Matius pasal 1 itu, kemudian Yusuf mengambil Maria menjadi istrinya. Dan di ayat yang ke-25 saudara, ada sebuah catatan bahwa Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria sampai Maria melahirkan. Tadi saudara juga sudah baca di dalam Keluaran pasal yang ke-19 bagaimana Musa pun mengingatkan bangsa Israel, 3 hari lagi Tuhan akan datang. Persiapkan diri, kuduskan diri. Jangan bersetubuh. Saudara, saya coba maksudkan demikian, saudara. Terkait dalam sebuah keluarga, persetubuhan adalah sesuatu yang sah, wajar, dan bukan sesuatu yang dosa. Tetapi kita melihat bagaimana Yusuf menahan diri untuk menjaga kekudusan dari Maria. Saya mau katakan, saudara, bahwa di dalam Ibrani pada pasal yang ke-12, kita sedang berlari kepada tujuan. Maka kita harus menanggalkan semua beban dan dosa. Dosa sudah jelas. Tapi beban
Mungkin bukan dosa, tetapi ada sesuatu yang bisa merintangi langkah kita untuk menuju garis finish. Saudara, ada hal-hal yang mungkin harus kita jaga supaya kekudusan dari nama Yesus itu terpancar, tetap ada di dalam kita dan terpancar melalui kehidupan kita. Itulah sebabnya saudara, kalau kita baca di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-14, 1 Petrus 1 ayat yang ke-14, dikatakan demikian, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara, mungkin sebagai anak Tuhan kita sudah clear apa itu dosa. Tapi kalau ada hal-hal tertentu yang mungkin saudara menghambat kekudusan Allah itu nyata di dalam dan melalui hidup kita, maka kita perlu menjaga hidup ini. Pikiran, perasaan, perkataan, perbuatan kita, fokus hidup kita, visi dan misi dalam hidup kita, apalagi hamba-hamba Tuhan. Perhelatan besar 5 tahun yang akan segera dihadapi. Jangan sampai itu membuat fokus sebagai seorang hamba Tuhan menjadi berubah. Harusnya kemuliaan Kristus yang nampak, kekudusan Kristus yang nampak. Biarlah statement-statement secara langsung ataupun melalui media sosial dapat dijaga. Supaya ketika itu keluar, orang lain diberkati. Bahkan kalau boleh, ketika orang mendengar ucapan kita, ketika orang mendengar tulisan WA kita, mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Karena nama yang kudus itu ada di dalam hidup kita. Itu yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Yesus namanya yang kudus ada di dalam kita. Dan biarlah kekudusannya itu juga menjadi bagian di dalam hidup kita. Terpancar melalui hidup kita. Saudara, ayat yang terakhir. Nasihat dari Paulus untuk jemaat yang ada di kota Roma. Jemaat yang menghadapi situasi, kondisi yang mungkin lebih kurang sama. Kota yang modern, tapi kota juga yang jahat karena dosa. Di ayat yang ke-19, Roma 16, ayat yang ke-19 sebagai ayat yang terakhir saya sampaikan. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersukacita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Ini nasihat untuk jemaat yang dipuji oleh Rasul Paulus karena ketaatannya. Tetapi di tengah-tengah keadaan dunia yang mungkin saja membuat kekudusan nama Yesus itu tidak terpancar di dalam dan melalui kehidupannya, ada sebuah teguran. Supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Saya mengartikan saudara, mungkin saja kita bisa terjadi, kita bijaksana terhadap apa yang jahat, tetapi bersih terhadap apa yang baik. Kita ada di area abu-abu, sehingga kita tidak bisa lagi memastikan bahwa bijak terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Biarlah Yesus, namanya yang adalah kudus itu, tetap ada di dalam kita. Dan kita menjadi orang-orang yang merepresentatifkan kerajaan sorga di dalam dan melalui hidup kita. Karena Yesus adalah nama yang kudus, maka kita pun harus memiliki kekudusan. Puji Tuhan. Sekian firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan merespon firman Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk menyanyikan pujian, Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Haleluya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh sorga sujud menyembah-Mu, ku tersusun
datang Tuhan. Haleluya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, perhiaskan kekudusan. Seluruh sorga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, Kudus, Kuduslah, Haleluya. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Haleluya, kami datang kepadamu Tuhan. Haleluya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, perhiaskan kekudusan. Haleluya. Biarlah kekudusan-Mu Tuhan jadi bagian Sorga Yesus. sujud menyembah. Nama yang Haleluya. Amin. Dan berseru, Haleluya. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, sorga bumi menyembah. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Haleluya. Allah Amin, amin. semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, sorga bumi menyembah. Kudus, Kuduslah, Mari Roh Kudus, Kuduslah Tuhan, Kau datang dan menjamah kami. Allah semesta Haleluya. Biarlah kekudusan-Mu menjadi bagian kami Tuhan. Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kami luaskan Roh-Mu bekerja saat ini Tuhan. Haleluya. Haleluya. Berfirmanlah Tuhan, seperti malaikat yang berbicara kepada Maria. Demikian juga Engkau berbicara lewat firman-Mu saat ini Tuhan. Dimanapun kami berada, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di dalam dan melalui hidup kami. Orang-orang yang percaya kepada Yesus. Yesus namanya adalah kudus, itu nyata dalam hidup kami. Haleluya. 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 Haleluya Tuhan. Mari Roh Kudus, ini kami. Haleluya. 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 Bekerjalah Tuhan. Bekerjalah. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Glory, glory. Haleluya, haleluya. Terima kasih.
Mari bekerjalah di dalam dan melalui hidup kami Tuhan. Nyatakan diri-Mu Tuhan. Haleluya. Kudus, kuduslah. Ini penyembahan kami Tuhan. Kuduslah Tuhan. Engkau Allah yang kudus. Haleluya. 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 Kudus, kuduslah. Kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah. Amin, amin, amin. Kuduslah Tuhan. Haleluya. Allah semesta alam. Kudus, kuduslah. Kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kudus, kudus Tuhan. Kudus nama-Mu. Amin. Haleluya. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan. Ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Kudus, kudus. Haleluya. Kudus, kudus Tuhan. Kudus nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Ajaib, ajaib Tuhan. Ajaib nama-Mu. Amin. Haleluya. Haleluya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan. Haleluya. Kudus nama-Mu. Biarlah kami juga jadi orang-orang yang dikudus, orang-orang yang menjaga kudus. Haleluya. Haleluya. Simfoni indah. Haleluya. Haleluya. Ajaib, Ajaib. ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah datang kepada kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih Engkau Yesus, namanya adalah kudus. Itu menjadi sesuatu yang
menjadi pesan bagi setiap kami. Agar kami orang-orang percaya hidup berpadanan sesuai dengan nama itu. Nama dari Yesus, nama Tuhan kami. Engkau adalah Allah yang kudus. Maka kami pun umat tebusannya harus hidup dalam kekudusan. Seperti yang memang Tuhan kehendaki. Supaya Engkau bekerja di dalam dan melalui kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi seperti Maria di akhir zaman. Lewat kehidupan kami, orang lain diberkati. Lewat kehidupan kami, orang berjumpa dengan Tuhan dan menikmati berkat yang sama yang sudah Tuhan kerjakan di dalam dan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin ibadah ini sampai kepada kesudahannya. Dan kami tahu Tuhan sedang bekerja saat ini di tempat ini. Juga di rumah masing-masing dari umat-Mu. Tuhan mengerti apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi doa dan pinta mereka. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri akan melawat, menjawab setiap seru doa dan pinta mereka. Yang susah Tuhan kuatkan. Yang Tuhan berikan penghiburan. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan. Yang mungkin sedang menghadapi jalan buntu, Tuhan buatkan jalan. Kalau mungkin ada yang sedang menghadapi beban yang berat, biar Tuhan memberikan bahu yang kuat untuk memikul beban itu. Sehingga mampu mengatasinya. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang diberkati ini. Berkati hamba-hamba Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan. Berkati setiap kami juga yang sudah beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran dan kuasa hanya bagi Engkau Yesus Tuhan. Sekarang dan selama-lamanya. Kami akhiri ibadah ini. Mengalaskan setiap doa, pujian dan penyembahan kami hanya di dalam satu nama yang heran, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita yang percaya katakan bersama, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.